menjaga transparansi dan akuntabilitas terhadap proses ini juga dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal. Publik digegerkan dengan keberadaan 7 jenazah remaja pria mengambang di Kali, Bekasi. Saksi mata menyebut semalamnya puluhan remaja nongkrong di sekitar sungai. Saat itu polisi juga tengah melakukan razia. Berikut 5 fakta 7 jenazah remaja mengambang di Kali Bekasi. Fakta 1. Awal penemuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Seorang wanita yang sedang mencari kucingnya pukul 5.30 pagi, Minggu 22 September melihat 5 jasad mengambang di kali. Itu yang yang di tengah-tengah gitu bertumpuk gitu ya, berpelukan itu pasti bikin penasaran gitu kan. Curiga ini kok kayak, karena tangannya itu kan kelihatan gitu kan. Bikin saya penasaran itu apa gitu kan. Pas agak mendekat ke kali, makin jelas kayak itu muka tangan orang dan wajah orang gitu. Tim BPBD, warga dan polisi langsung mengevakuasi dan melakukan penyisiran hingga ditemukan 2 jasad lainnya. Kondisi ditemukan itu pakai atribut warna hitam, bukan atribut, jaket. Oh, jaket. Kebetulan jaketnya warna hitam semua. Untuk sepatunya itu rata-rata menggunakan Dari hasil peninjauan anggota DPR ditemukan fakta terdapat palung atau pertemuan antara Kali Cekeas dan Kali Ciliwung sedalam 6 meter. Fakta 2. Peristiwa tawuran di malam sebelum temuan jasad. Lokasi ini adalah tempat berkumpul 60 remaja pada Minggu dini hari itu. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka berdatangan dengan sepeda motor. Beberapa di antaranya nekat membawa senjata tajam. Polisi yang tengah patroli mengendus pergerakan para remaja ini yang diduga akan melakukan tawuran random. Pukul 3 dini hari, polisi mendekat bertujuan membubarkan tongkrongan. Baru mau tawuran, Janjiannya di sini dan di sini base campnya betul. Dari kelompok-kelompok, di antaranya dari Jati AC, dari Bantar Gebang, dari Mustika Jaya, dari Rawalumbu itu sendiri. Ya orang-orang atau anak-anak yang berkumpul di sini banyak yang tidak mengenal. Paling mengenalnya hanya 1, 2, 3 diajak temannya kumpul di sini. Kelompok ini kumpul 1, 2 orang kumpul di sini. Jadi 60 orang itu tidak saling mengenal satu sama lainnya. Dari pemeriksaan mendalam, 21 senjata tajam telah diamankan. Dan setelah memeriksa 30 orang, 3 diantaranya ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Remaja terduga pelaku tawuran juga dibawa kembali ke TKP untuk menjelaskan kronologi. Yang kami amankan ada 18, kemudian dari 3 orang kemudian dijadikan tersangka, dan kami mengamankan 30 kendaraan di samping tadi alat-alat senjata tajam yang tadi ada itu. Tindakan hukum terkait tawuran terancam 2 tahun 8 bulan penjara. Namun, bila menyebabkan kematian, diancam hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan atas kepemilikan senjata tajam, diancam hukuman setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Para remaja yang ditangkap juga telah menjalani tes. Hasilnya, 1 diantaranya positif menggunakan obat keras daftar G. Fakta 3, identifikasi ke-7 jenazah di Kali Bekasi. Seluruh jenazah berjenis kelamin laki-laki, sedangkan kondisi tubuh tidak terdapat luka. 2 diantaranya telah diidentifikasi 3 hari pasca penemuan. Sedangkan sisanya teridentifikasi di hari keempat, Kamis 26 September. Pasca keluarga 5 korban menyerahkan hasil tes DNA ke Rumah Sakit Polri. Seluruh jenazah yang telah teridentifikasi dinyatakan cocok dengan data identifikasi melalui DNA, sidik jari, data gigi, dan ciri medis. Dari 5 jenazah yang ada di rumah sakit kemudian sudah teridentifikasi dan hari ini diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan.
Keluarga telah menerima 7 jenazah, mereka berasal dari 4 kecamatan berbeda. Yang mengejutkan, 3 diantaranya masih berusia 15 tahun, sementara 2 lainnya masih berumur 16 tahun. Fakta 4, kesaksian terkait peristiwa di TKP. Kejadian di dini hari itu begitu cepat. Para remaja yang panik disinyalir nekat lompat ke sungai. Saya alhamdulillah menyelamatkan 1 orang pemuda yang terdampar di pinggir sungai. Itu kapan, Bang? Itu dapat informasi dari tim presisi minta tolong ke saya. Itu kapan, Bang? Untuk menolong remaja yang nggak bisa berenang di sungai. Mereka kabur, larinya ke sini, Bang. Tim presisi ini menyamperin anak-anak muda. Nah, disitulah mungkin panik, dia meloncat-kan diri ke sungai. Cuman lihat orang yang turun dari tanggul, 20 orang lebih, Mas. Jalan basah kuyup, lari. Itu tepat jam berapa dan hari apa? Jam 3 dari Nah, itu lari dari mana, Ril? Dari arah seberang kayaknya. Oke. Nyebrang kali. Kemudian dia sempat nanya sama kamu nggak? Apa yang ditanya? Jalan keluar di mana? Saya kasih tahu aja. Suara letusan dari tembakan tak ditampik polisi. Tembakan peringatan itu dikeluarkan untuk membubarkan para remaja. Fakta 5, investigasi internal kepolisian. 9 polisi yang melakukan patroli diperiksa internal. Polisi menyelidiki dari berbagai kemungkinan termasuk prosedur razia tawuran. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk semuanya clear, transparan, bagaimana tahap dari mulai menerima informasi, proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi. Peristiwa ini bukan hanya wajib jadi pelajaran bagi keluarga, lingkungan, namun juga polisi, terutama agar tidak terulang lagi. Ketika anak-anak itu kelihatan berkumpul, sebetulnya kita perlu ada warning ya. Ngapain nih mereka berkumpul? Karena pada dasarnya remaja ini lebih merasa pemberani ketika mereka bersama-sama dengan temannya gitu ya. Lalu bagaimana dengan kepolisian sendiri gitu ya? Kalau kepolisian sendiri upayanya sudah sedemikian cepat, ini adalah sesuatu yang baik. Nah, ini harus melakukan kerjasama yang baik. Bahkan sekolah-sekolah pun harus melibatkan kepolisian untuk menyampaikan, mengedukasi anak-anak agar mereka tidak terlibat tawuran. Kini, publik masih menanti penyebab pasti tewasnya korban yang belum diungkap polisi. Disiplin dan berlatih sejak kecil, mereka berhasil membawa dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional.